Hai teman-teman, selamat malam. Sehat-sehat semua ya. Cuacanya tetap cerah hari ini. Hari ini hari Rabu, kembali lagi Rabu bercerita yang selalu akan diisi dengan cerita-cerita baik, tentunya kabar-kabar baik yang terkait dengan sesuatu hal yang sehat. Hai Desi, apa kabar? Hai Hara Mursid, ya bener ya panggilannya ya. Hai, jadi hari ini teman-teman kembali saya akan menghadirkan teman-teman yang sudah semakin sehat tentunya, dimana malam ini saya akan menghadirkan teman saya, abang saya, Bang Eto, dimana beliau sudah menyelesaikan program Eating Disorder. Pertama saya mau bersyukur banget teman-teman bahwa buat kita ya yang sama-sama sudah melalui program Eating Disorder, kita percaya bahwa tidak ada yang namanya suatu kebetulan. Termasuk dengan Bang Eto. Kenapa seperti itu? Di tahun ini Eating Disorder mengadakan sebuah camp namanya Infinite Camp, di mana saya bersyukur banget di situ juga bertemu dengan Bang Eto ya. Dimana kala itu saya sama-sama nih jadinya ikutan lari bareng Bang Eto. Kita di Ciawi itu lari 5 kilo naik turun teman-teman. Dan dimulai dari sana, luar biasanya saya di-invite oleh Bang Eto, dipertemukan oleh Coach Arif, yang mana akhirnya kami sama-sama ikut sebuah activity atau olahraga teman-teman, persiapan tentunya yang akhirnya mempersiapkan saya kemarin mampu berhasil menyelesaikan half marathon kedua saya teman-teman. Dan saya tentunya bersyukur banget bisa bertemu dengan Bang Eto dan harapannya juga menjadi semakin sehat. Oke, nah teman-teman, sebelumnya saya perkenalkan juga Bang Eto. Bang Eto adalah seorang eksekutif muda yang bekerja di sebuah kantor perwakilan negara tetangga tentunya ya, bukan negara asing di Jakarta. Dan juga beliau juga saat ini teman-teman sudah mengambil kompetensi sebagai coach Eating Disorder, yang tentunya nanti akan sama-sama bersama dengan saya dan teman-teman coaches lain membagikan kabar baik ini sehingga semua mampu sama-sama kita hidup semakin sehat. Dan tentunya beliau juga seorang pelari teman-teman, yang menjadi inspirasi saya juga dalam berlari. Oke, saya panggil ya Bang Eto ya. Sebentar. Sebentar ya teman-teman. Saya coba invite sekali lagi. Hai Mama Bri. Tunggu sebentar ya teman-teman. Jadi, oke. Kembali lagi saya coba ya. Oke, buat teman-teman yang baru hadir, Rabu Bercerita itu idenya selalu akan menghadirkan cerita-cerita teman-teman yang sudah menjalankan hidup sehat tentunya dan berhasil menyelesaikan program Eating Disorder. Dan harapan saya dengan cerita teman-teman itu juga bisa menjadi inspirasi bagi semua teman-teman yang ada
di luar sana yang merindukan untuk menjadi sehat seutuhnya tanpa obat-obatan, tanpa suplemen, dan tanpa produk apapun. Hai Bang Riko, selamat malam. Hai Gus. Hai Lim Paucu. Sebentar ya. Nah, akhirnya tersambung dengan Bang Eto. Hai Bang, selamat malam. Selamat malam. Bentar ya, kita Yeay, pasang apa headset. kabar? Suaranya jelas Bang? Suaranya jelas Bang, aman? Iya. Halo, halo. Oke, suaranya jelas Bang, suara jelas. Suara aku jelas? Aman ya, aman ya, Aman, aman ya. aman, aman. Oke, sip. Thank you Bang Eto. Thank you banget sudah hadir di Rabu Bercerita hari ini ya. Jadi hari ini saya mengundang Bang Eto untuk mendengarkan ceritanya Bang Eto di perjalanan hidup sehatnya yang sudah beliau jalani saat ini. Ya. Nanti kita akan dengar. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu. Tadi saya sudah perkenalin Bang. Jadi Bang Eto itu teman-teman adalah seorang runner. Inspirasi saya juga tentunya teman-teman. Yang tentunya berkat beliau ya. Saya dipertemukan dengan sebuah komunitas juga yang bisa membantu saya bisa menjadi lebih baik dan harapan bisa menjadi lebih baik lagi gitu Bang Eto ya. Dan Betul. juga teman-teman, Bang Eto ini kalau sebelumnya teman-teman aware di pertemuan Rabu Bercerita sebelumnya itu juga saya mengundang mamanya Bang Eto, Inang Steni. Jadi teman-teman eating reorder yang tentunya sering dari kami coach sampaikan bahwa kalau satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Ini benar-benar satu contoh teman-teman, di mana satu keluarga dimulai. Aku cerita dulu ya Bang ya. Dimulai dari Bang Riko, tadi Bang Riko sudah ada, kemudian Cassandra, kemudian Inang Steni, kemudian Bang Eto, dan terakhir ada Bang Ruli, yang sama-sama teman-teman sudah menyelesaikan eating order. Dan luar biasanya, Kak Sandra, Bang Eto, sudah memutuskan untuk juga menyediakan waktunya untuk sama-sama berbagi kabar baik ini dengan menjadi coaches dan tentunya berharap juga bisa membantu teman-teman untuk hidup semakin sehat gitu. Itu Bang ceritanya dari gue ya. Tapi kan hari ini mau dengar lu cerita kan Bang. Anyway, Bang, thank you. Nah, Bang sebelumnya. Thank you buat kesempatan ini juga. Kalau ditanya ikut eating reorder, tahu dari mana? Tadi udah diceritain gitu Bang ya. Iya. Nah, Bang anyway boleh ceritain dong atau mungkin boleh perkenalan juga dari Abang dan perjalanan hidup sehatnya di eating reorder saat ini dari awal sampai akhir itu seperti apa Bang? Silakan Bang Eto. Oke, makasih Coach Dana atas kesempatannya malam ini. Ya kalau dibilang sih mungkin sudah diceritakan juga tadi dari abang saya, kakak saya, ibu saya sendiri. Saya ngelihat perubahan yang besar ya dalam ya secara fisik tapi juga secara mental dari mereka. Saya ngelihat mereka semakin sehat, semakin langsing juga. Akhirnya saya sebagai seorang yang mengaku berlari, runner, rajin lari 4 kali seminggu mungkin lari, tapi badan segitu aja ya. Badan jauh dari ideal, terus pola hidup masih berantakan karena saya melihat makanan tetap seperti dulu lah ya, makannya bebas, makannya berantakan, tidur pun berantakan. Akhirnya saya mulai menceritakan itu ke orang-orang lain untuk ikut eating reorder, padahal saya sendiri belum ikut. Oh gitu Lalu, gitu ya. Jadi saya ajak-ajak orang, ini bagus nih, ini karena abang saya ikut, kakak saya ikut, ibu saya pun ikut.
cuma memang attachment antara mereka dengan orang yang dengan saudara saya dengan ibu saya itu kan sebenarnya tidak ada, lebih ke saya kan karena saya yang sedang menjelaskan ke mereka. Gitu. Jadi mereka juga kayak masih kayak ya oke 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 oke. Akhirnya saya bilang ya udah saya sendiri saya memutuskan untuk ikut juga. Sekalian saya mencoba untuk hidup sehat. Dan ternyata setelah saya ada perkembangan, orang pun menjadi lebih yang sebelumnya mungkin ngelihatnya kayak apaan sih, terus oh iya ya ada perubahan juga ya gitu. Jadi akhirnya mereka malah malah banyak yang ikut setelah saya ikut gitu. Yeay. Terus Anyway Bang, sebelum hmm, sebelum dilanjut, boleh tahu nggak Bang, ekspektasinya Bang Eto di awal itu apa sih Bang? Ikut meeting reorder, harapannya memang apa sih? kalau kalau dibilang ada yang bilang pengen langsing, enggak sih saya sebenarnya pengen sehat. Saya uh, tahu bahwa kalau sakit itu mahal juga. Kalau sehat Oke, itu kan penting supaya kita bisa hidup lebih panjang juga, amin. terus juga bisa menjadi berkat bagi orang gitu kalau kita sehat gitu. Kalau Oke, keren banget Bang. Nah, tadi teman-teman udah denger gitu ya, mau jadi berkat buat orang lain. Nah Bang, yang tentunya teman-teman mau denger gitu ya, selama perjalanan hidup sehatnya Bang Eto dari awal hingga akhir itu challenging atau gimana ya Bang? Kalau menurut versi Abang ya, boleh diceritain dong ke teman-teman. ya, eating Kan kalau reorder tadi, itu yes, yes. Silakan, eh, silakan. surprisingly buat saya berjalan lancar-lancar aja gitu. Karena memang dari awal seperti saya bilang juga ke orang, dimulai dari niat. Kalau ada niat pasti ada jalan. Dan saya dari awal saya pikir saya niat dan ada aja jalan gitu. Walaupun ada mesti begini, mesti begini, mesti begini, tapi dikasih aja jalan gitu oleh Tuhan untuk menjalankan ini. Akhirnya menurut saya malah jadinya menjadi mudah dan menyenangkan seperti yang dibilang itu juga eating Bener ya. reorder ini. Iya. Terus kalau bilang gini Bang, kan kalau kalau gua nih, gak apa-apa ya gua lo ya Bang ya. Ya. Bahkan ada teman gue yang waktu itu bilang, nanyain kan, dan lu ikut ini gimana gitu kan, terus ceritain lah gitu yang makan ditimbang-timbang, terus dia bilang ribet gitu, ribet. Nah, kalau kalau ngomong persiapan makanannya dan lain-lain Hmm. itu apa bener nggak sih Bang kalau orang bilang ribet itu, menurut lu gimana Bang? Ribet itu ya kembali ke kita sendiri ya. Saya juga Iya. kayak ngelihat nimbang-nimbang itu penting di awal supaya kita tahu seberapa banyak yang kita makan gitu kan. Kalau kita sebelumnya nggak pernah nimbang, kita nggak pernah tahu, kita nggak mungkin tahu selada 200 gram itu seberapa, ternyata sebanyak ini gitu ya. Sekarang udah tahu ya Bang ya, udah kebayang ya, apal ya. Sekarang nggak usah nimbang juga udah tahu lah takarannya dan kita ternyata selama ini memang yang menurut saya sangat kunci itu bahwa kita sangat kurang makan sayur. Oke. Kita pikir banyak, yang dulu mungkin satu salad bowl itu bisa dibagi berdua bertiga, ternyata itu salad satu bowl itu ternyata kurang. Oke. Gitu. Nah Bang, eh, tadi lu setuju bahwa memang mudah dan menyenangkan. Lu juga udah bilang yang penting tuh niat ya. Apapun yang kendala-kendala yang teman-teman hadapin gitu ya, bilang oh susah persiapannya, oh kan gue sering meeting gitu ya. Anyway, entah gimana caranya seperti yang lu bilang tadi, nanti akan ditemukan gitu ya, dipertemukan caranya untuk mendekatkan ke tujuan-tujuan tadi mau hidup sehat. Gitu kan, bener ya Bang ya? Nah, Bang, Ya, dan eh dan kendala yang yes. paling besar sih, yang paling banyak mungkin sebenarnya dari faktor luar ya. Oke. Orang-orang yang ngerasa kayak ah kesian ya, aduh makannya gitu atau aduh hati-hati kalau deket dia nanti kesian dia makannya ini. Padahal kita sendiri nggak apa-apa gitu, kita lagi makan ya. Dibilang kesian kayak kesannya kayak kesian saya kelaparan, padahal sih enggak gitu kan. Fine-fine Oh, aja. jadi ada juga Bang di sekitar yang apa, gue dulu pernah ngalamin ya, maksudnya di kala sebelum pandemi ya, di kala waktu itu kan juga disadarkan, oh jadinya bawa nasi merah gitu ya ceritanya, indikator kita ceritanya mau hidup sehat kan bawa nasi merah, bawa bekal, kurang lebih gitu ya dulu ya. Itu Ya. aja gue dibully, kayak gitu juga ada Bang waktu itu, lu pernah ngalamin di kantor?
Bukan ada. dibully ya, dan maksudnya dan di dan begitulah kalau ceritanya. masih kalau orang ngeledek kan mungkin kita sudah siap ya, tapi dengan kasihan-kasihan itu yang mungkin kita lebih nggak siap karena aduh nggak enak makan di depan dia, kasihan. Padahal ya kalau diledek sih mungkin kita udah tahu lah ya pasti diet apa nih. Padahal bukan diet juga ya, tapi lagi sok diet nih atau lagi sok Jaga jaga makanan makan gitu ya nih. bang ya. Yes, 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 betul. Cuman ada juga yang kayak gitu kan, dia jadi kayak aduh kesian gitu, bilang buat apa kesian, orang lagi makan kok dibilang kesian. Keren, keren. By the way, berarti kurang lebih bang, boleh dong di-share dari awal sampai dengan akhir eh, perubahan yang lu rasa paling signifikan itu apa sih bang? Yang didapatin? Ya kalau secara fisik kan saya mungkin dulu nggak mungkin bukan yang gemuk ya, tapi tebel lah ya. Sekarang Wah, hilang gitu ya. gitu. Eh, Dari berapa ke kalau berapa sih bang? Dari berapa ke berapa sih sekarang jadi nih sekarang? waktu mulai program Yes. 81, terus pas Oke. selesai program 66. Oh, keren, keren, keren. Larinya Oh, makin tapi yang kenceng di teman-teman. Luar ya, biasa loh. kalau dilihat body compositionnya sih mungkin yang terlihat signifikan kan body age ya. Kalau dulu kayaknya dari usia plus 7 plus 8 plus 10 tahun sekarang bisa min 8 min 9 min 10 tahun gitu. Keren, 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 keren. Nah, Dan lagi makin selain kencang tadi, ya. yes, betul, 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 betul. Nah, kalau tadi lu ada mention selain fisik juga yang berubah, di luar itu bang, bonus yang kalau versinya lu sendiri bang, apa sih bang? Boleh di-share nggak? Karena kan tentunya setiap orang juga punya cerita masing-masing ya, apa yang didapatkan. Kayak beberapa teman-teman kita yang akhirnya bisa terbebas dari obat-obatan, tentunya membuat dia dan keluarganya juga makin happy tentunya dengan hal tersebut. Nah, di luar yang tadi secara fisik ada nggak bang yang lu alami bang? Yang em, ini waktu dulu sebelum mulai kakak saya Sandra bilang ikut aja IR, kita ikut aja itu reorder bagus juga buat mental kamu, dibilang gitu kan. Saya pertama kayak mikir apa hubungannya makan Oke. badan sama fisik sama mental, apa hubungannya. Memang sih mengubah pola pikir dalam pola makan, tapi saya nggak apa ya, expect bahwa ternyata perubahan secara mental juga iya gitu. Saya menjadi pribadi yang lebih sabar, tidak mudah emosi waktu dulu ya, apalagi kita kan Oke, oke. mungkin dikenal kalau orang Batak itu Tunggu emosian pendek dan ya bang. sumbu pendek. Menjadi lebih sabar, lebih ikhlas juga, Oke. tidak mudah emosi gitu. Kalau sekarang bisa kayak belajar juga untuk misalnya ada sesuatu ya kita kita pikirkan dulu terus ya Ya. udah tidak usah emosi, ternyata bisa juga gitu. Itu yang saya dengar juga orang bilang ke saya ya bahwa oh sekarang jadi lebih sabar, lebih lebih Ada bisa perubahan bisa gitu ya. ngerem emosinya gitu. Iya, iya. Keren, keren, keren banget. Jadi teman-teman ya, eh, ya teman-teman sendiri tentunya yang bisa menilai kita bang ya seperti apa ya, bahwa perubahan yang terjadi di diri kita mungkin 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 belum 100%, namun kan kita tentunya masih belajar hingga sekarang ya untuk tetap tadi, untuk tetap belajar ikhlas, tetap belajar sabar, yang tentunya Iya. kita sama-sama tahu hal-hal tersebut itu hal yang baik. Bener ya bang? Iya. Nah teman-teman, Dan yes kalau bang, boleh saya tambah, boleh ikhlas boleh. itu saya bawa ke dunia lari juga gitu, bahwa Oke, em, menarik nih, menarik. kalau kita punya satu goal, satu tujuan, Yes. kita pikirin aja, terus dalam menjalani latihan dan menjalani misalnya ada race apapun itu, ikhlas aja udah, dibawa let go aja. Kalau saya bilang let go and let God, berarti ya udah kita jalanin yang udah kita latih, tapi nggak usah terlalu dipikirin. Yes, keren. Ada nggak bang cerita menarik mengenai setelah hitting the order nih, lu ikut running yang terkait dengan tadi let go itu ada nggak ceritanya bang? Beberapa sih, memang kan kalau dilihat
dengan badan lebih enteng bisa lari lebih kencang, tapi juga proses let go itu kemarin juga baru saya lakukan waktu di Pokari Bandung itu. Waktu Gimana waktu tuh, Bang? coach Arif kasih saya waktunya segini, saya bilang, waduh, ini nantang juga ya, tantangan ya buat kita ya. Tapi Iya. saya lihat waktunya segini, ya udah saya masukin dalam otak, saya bikin itu goal saya. Waktu saya lari, udah saya lari seikhlasnya aja, semampu saya, dan ternyata ya sesuai dengan yang ditargetin itu gitu. Persis ya, Itu Bang. saya senang banget, Keren senang ya? banget. Dua kali dia bilang target segitu, saya bilang oke okay, segitu, saya let go aja. Jadi kombinasi antara latihan dan kondisi mental yang lebih bagus Yes. ternyata membuat hasilnya juga. Ya, saya selalu bilang dulu, apapun itu hasil latihan kita. Jadi nggak usah dipikirin hasilnya mau kayak gimana, itu nggak penting. Yang penting kan latihan kita, terus kita ikhlasin aja gitu. Dan ternyata kemarin lumayan lah bisa ya di half marathon bisa bisa personal best juga gitu kan. Jadinya lebih senang lagi gitu kan. Yeay, keren. Jadi teman-teman ya, tadi Bang Eto udah cerita tuh ya bahwa waktu diberikan target tadi gitu ya, yang beliau lakukan adalah beliau tanamkan di pikiran beliau visualisasikan bahwa hal itu akan terjadi. Dan tentunya teman-teman upaya untuk ke sana kan tetap konsisten dilakukan ya, latihan tetap dilakukan, workout tetap dilakukan. Namun apapun hasilnya itu yang diikhlaskan tadi oleh Bang Eto. Dan luar biasa ya teman-teman, tercapai Bang ya. Yeah. Keren. Nah, teman-teman, eh, satu hal yang luar biasa juga teman-teman. Setelah Bang Eto menyelesaikan program Eating Reorder, beliau juga berkesempatan untuk mengambil kompetensi menjadi seorang coach Eating Reorder. Jadi buat teman-teman yang nanti ya mau mempercayakan hidup sehatnya kepada Bang Eto, tunggu tanggal mainnya. Nanti akan ada announcement-nya dan teman-teman bisa cek di Instagram Bang Eto ataupun di Instagram Eating Reorder untuk bagaimana cara ikut kelas beliau. Nah, Bang, boleh dong di-share apa sih yang menjadi dasar kenapa Bang Eto mau mengambil keputusan untuk mengambil kompetensi sebagai coach Eating Reorder tadi? Oke. Okay. Ya, selain semua yang sudah saya alami sendiri, saya juga pengen orang lain mengalami. Waktu kelas terakhir Eating Reorder, dalam programnya saya bukannya ngerasa kayak sedih, malah bukan ngerasa senang karena mau selesai, tapi malah ngerasa sedih karena kok udah selesai ya. Saya ingin terus di situ, tapi programnya sudah selesai. Dan cara lain untuk tetap continue adalah dengan juga menyebarkan ke orang lain gitu. Saya ngelihat orang lain sudah, teman-teman ada juga yang ikut, ada juga orang yang baru saya kenal langsung ikut dan ternyata berhasil. Itu saya rasa kayak wah, ternyata saya bisa juga menjadi berkat bagi orang lain di lingkungan saya. Saya memang ingin sekali untuk menjadi, ya, bisa menjadi berkat dan menyebarkan berkat itu ke orang lain gitu. Dengan menjadi coach, saya berpikir ini menjadi cara saya untuk bisa menjadi berkat di dunia juga, di masyarakat, menyebarkan hidup sehat ke orang lain. Yes, keren banget Bang. Tapi teman-teman, bukan tapi ya, teman-teman yang tadi Bang Eto cerita itu benar banget gitu ya. Mungkin buat teman-teman di sini yang mendengarkan yang sudah juga menjalani hidup eating disorder, perubahan yang teman-teman alami gitu ya, tentunya kan akan dilihat oleh keluarganya, kerabatnya di luar sana gitu. Dan tentunya itu juga membuat mereka tertarik apa sih yang kalian ikuti. Nah, yang tadi Bang Eto bagikan itu benar banget teman-teman. Bagaimana kita juga bisa berdampak ke orang lain dan menyaksikan mereka juga mengalami perubahan yang semakin baik, itu happy-nya luar biasa. Gitu ya Bang ya, bener ya? Dan itu yang mendukung, itu yang membuat Bang Eto memutuskan untuk bergabung menjadi coach
eating reorder. Nah, buat teman-teman juga di luar sana yang juga punya kerinduan untuk berbagi, karena memang berbagi itu kan tidak selalu mengenai materi ya Bang ya. Hal-hal seperti ini juga luar biasa bisa kita bagikan. Karena benar kata Bang Eto tadi, teman-teman, ini mudah dan menyenangkan. Benar ya Bang? Oke. Keren banget Bang. Oke, ditunggu nih, ditunggu nanti tanggal mainnya untuk berbagi dan untuk kelasnya. Dan Bang, thank you banget untuk waktunya hari ini udah menyediakan waktu di selasa kesibukannya untuk hadir di Rabu Bercerita. Sebelum kita tutup Bang, ada pesan yang ingin Bang sampaikan kepada teman-teman di luar sana tentunya? Iya. Em, Kalau yang saya alami selama ini, saya kan mau berbagi dengan yang lain ya. Tapi memang menurut saya hidup sehat itu adalah sebuah perjalanan gitu, bahwa hidup sehat adalah perjalanan yang berarti bahwa akan ada tikungan, nggak hanya lurus saja, naik turun nggak hanya rata saja gitu. Jadi kalau memang mau ikut dalam perjalanan saya membagikan hidup sehat itu, ya silakan nanti cek-cek aja di IG saya. Oke, keren. Anyway Bang, kapan nih race berikutnya nih? Bali Yes. akhir bulan ini. Oke. Lalu puncaknya sih target sekarang kan Berlin Marathon 24 September. Siap. Itu sudah divisualisasikan di otak saya. Semoga bisa. Amin, Eh, amin. Memang kan di hidup ini nggak ada yang kebetulan gitu. Jadi buat saya ditargetin aja ya ke situ. Semua latihan saya bawa ke situ memang. Semoga bisa Oke Bang, menjadi lancar-lancar ya, nanti di race-nya finish strong, apalagi personal best ya, luar biasa. Dan amin, tetap amin. sehat selalu Bang. Thank you banget nih Bang Eto untuk waktunya. Thank you Kita juga untuk ketemu lagi besok ya kesempatannya. Bang. Kita Ya ketemu besok lagi kita besok ya. Kita cari. besok latihan. Oke, thank you Bang Eto. Thank you semua teman-teman Oke, thank you sudah coach. hadir dalam bercerita malam ini, mendengarkan ceritanya Bang Eto. Teman-teman, harapannya juga apa yang disampaikan Bang Eto tadi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk hidup semakin sehat. Itu aja Bang ya dari kita berdua ya. Oke teman-teman, Ya, thank you. thank Sampai you. ketemu minggu depan ya teman-teman. Bye-bye.